Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita masih membicarakan mengenai bekerja sebagai pengabdian. Kita sudah membicarakan manusia adalah makhluk pekerja, bekerja sebagai ibadah, sekarang pengabdian. Efesus pasal yang ke-6, Efesus 6, kita akan membaca ayat 5 sampai ayat 8, demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi penting bagi kita untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana sebetulnya ketika bekerja kita mesti menyadari itu sebagai sebuah pengabdian. Kalau saya bicara ibadah dan pengabdian, saya bedakan agak sedikit kepada dua segi. Ibadah artinya adalah bagaimana saya melakukan itu, ya, untuk memuliakan Tuhan. Tetapi pengabdian adalah bagaimana saya mengabdikan diri, tentu saja juga dalam kerangka untuk memuliakan Tuhan. Tetapi pengabdian hanya untuk menunjukkan bagaimana sebetulnya ada sebuah kualitas di sana. Kalau saya ini abdi, maka tergantung pada apa yang diorderkan kepada saya akan lakukan tanpa protes. Oke? Nah, istilah ini menjadi menarik ketika dalam Alkitab memakai istilah doulos atau hamba, yang artinya hamba itu tidak berhak lagi atas dirinya, atas keluarganya, bahkan atas nyawanya. Seluruh haknya sudah dibeli oleh tuannya, menjadi milik tuannya. Sebetulnya sikap dan semangat itulah yang ada pada diri seorang pekerja di hadapan Tuhan. Maka di hadapan Tuhan dia tidak lebih daripada seorang abdi, seorang hamba yang seluruh hidupnya dimiliki oleh Tuhannya. Tetapi awas, ini bukan sebuah kelengahan, ini bukan sebuah pesimistik, ini bukan sebuah juga indoktrinasi yang salah di mana kita ditekan sehingga tidak mempunyai posisi dan hak dan harga diri. Bukan. Ini kita bicara kita dengan Tuhan. Sehingga di dalam konstelasi hubungan yang utuh dengan Tuhan, itu akan memberikan sebuah kontribusi di dalam kita menjalankan tugas dan pekerjaan kita. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjalankan tugas-tugas kita itu dengan gentar dan takut, bukan kepada atasan, tetapi dengan gentar dan takut kepada Tuhan. Nah, sehingga terjadi semacam satu hubungan menarik. Ya, hubungan menarik. Sehingga atasan bukanlah hubungan antara saya dan Tuhan, maka di tengah-tengahnya ada atasan. Bukan. Ya, itu bukan hubungan antara, tetapi dia merupakan satu hubungan yang berakibat, artinya saya dan Tuhan. Jadi Tuhan menolong saya, nah saya ke kiri atau ke kanan. Ya, bisa dia naik sebagai atasan, bisa bawa sebagai bawahan, bisa ke samping sebagai rekan. Tetapi dia bukan perantara saya dengan Tuhan. Ya, sehingga atasan ingat bukan perantara saya dengan Tuhan. Jadi sebetulnya sebagai pekerja, saudara, saya, kita mempunyai satu tanggung jawab direct kepada Tuhan. Itu sebab dikatakan kita mesti berpikir, kita mesti merenungkan, kita bekerja, harus bekerja seperti kepada Tuhan, bukan manusia. Ini menarik sekali, saudara. Sehingga directly kita bekerja kepada Tuhan, bahwa di dalam relasi kerja kita punya rekan kerja, punya bawahan, punya atasan, nah itu ke sampingnya. Tetapi ke atasnya kita dengan Tuhan. Nah, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, pertama ternyata kita bekerja itu adalah satu tanggung jawab direct kita berlangsung atau berlanjut dengan Tuhan. Sehingga hubungan kerja kita itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu, setiap apa yang kita lakukan, kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas apa yang kita kerjakan. Jadi tanggung jawab pertama kita bukan sekedar kepada atasan, kepada partner atau kepada bawahan, tetapi kepada Tuhan. Nah, kalau saudara bisa melakukan sesuatu secara bertanggung jawab kepada Tuhan, bisa dipertanggungjawabkan, maka saya percaya sekali tentu kerjaan itu akan menjadi satu kerjaan yang baik, bukan? Lah, wong Tuhan aja seneng kok, masa orang manusia enggak? Oh, Pak, bisa dong. Satu kerjaan yang saya bisa pertanggungjawabkan kepada Tuhan, tapi menurut bos saya tidak tanggung jawab. Misalnya, saya jujur karena Tuhan katakan A untuk A, B untuk B, ya untuk ya, tidak untuk tidak, saya lakukan. Bos enggak suka.
Karena dia mau saya untuk mengatakan A terhadap B, C terhadap D, dan seterusnya. Ini gimana? Ini bagaimana? Nah, itu pertanyaannya. Maka saya menjawab sangat sederhana sekali. Sederhana. Itu bagaimana? Ya itu mari kita lakukan itu di dalam rangka kita mengerjakan itu untuk memuliakan Tuhan kita. Sehingga sungguh-sungguh kita bisa menggarap semuanya. Sehingga kita bersungguh-sungguh bisa melakukan semuanya untuk satu tindakan di dalam pergumulan kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengerjakan banyak pekerjaan-pekerjaan yang perlu, yang utama, yang utuh. Sehingga itu bisa menjadi sebuah pengembangan ya, yang menjadi menarik, yang mengakibatkan sesuatu yang indah. Nah, jadi kalau saya dengan Tuhan adalah A, tapi dengan bos tadi maunya B, saya tetap kerjakan A. Kasusnya bisa kita ambil kasus Yusuf misalnya. Ya. Sehingga oleh istri Potifar dia disuruh melakukan pekerjaan yang tidak baik. Oke, yaitu melakukan hubungan dengan istri Potifar. Tetapi dia merasa itu milik majikannya yang tidak bisa disangkalinya. Maka dalam rangka pertanggungjawaban dengan Tuhan dia tidak mau lakukan. Maka ia kejeblos ke penjara. Nah, pada waktu Yusuf ada di penjara, sepertinya kan tampak bodoh. Tetapi dalam relasi tanggung jawab kepada Tuhan, Yusuf tahu betul dia bertanggung jawab pada Tuhan. Maka dia ambil dan dia pilih itu mengakibatkan dia tercembur. Tetapi, seperti juga kata Alkitab, itu tidak membuat engkau menjadi pecundang. Semua orang yang berbuat baik, siapapun dia, ya, merdeka atau hamba, pasti dia akan menerima balasannya dari Tuhan. Siapapun dia, merdeka atau hamba loh. Artinya sudah percaya atau tidak percaya Tuhan pun, selama orang berbuat baik dapat balasan dari Tuhan. Lebih lagi kita yang sudah di dalam Tuhan. Karena itu jangan takut berbuat baik, jangan takut berbuat benar. Sekalipun seringkali datang risiko yang berat di dalam kehidupan kita. Maka bekerja sebagai sebuah pengabdian adalah tanggung jawab sebagai abdi yang harus mengabdikan dirinya kepada Tuhannya. Ya. Maka ini memberikan dampak yang kedua bagi kita. Bekerja sebagai seorang abdi tadi juga menolong kita untuk melakukan dengan kualitas. Jadi bukan saja tanggung jawab tapi kualitas pengabdian yang tinggi. Sehingga kualitas pengabdian yang tinggi itu adalah sesuatu yang kita kerjakan berdasarkan relasi tadi dengan Tuhan, bukan dengan atasan tadi, tetapi akhirnya memberikan sesuatu yang luar biasa, sebuah kualitas yang tinggi. Karena toh kita tidak mungkin dong memberi kepada Tuhan yang tidak berkualitas. Kita akan memberikan kepada Tuhan tentu yang berkualitas. Kan begitu. Sehingga kualitas yang kita berikan kepada Tuhan menjadi sebuah kualitas yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sebuah pekerjaan kita berkualitas menyenangkan hati Tuhan, maka pekerjaan yang berkualitas tadi tentu juga akan menyenangkan hati atasan. Selalu implikasinya itu atau sebab akibatnya muncul menjadi seperti itu. Dan itu menjadi sangat menyenangkan di dalam kehidupan kita. Sehingga itu menjadi sesuatu yang harusnya kita kerjakan, menjadi sesuatu yang mesti kita pikirkan dengan utuh, yang kita wujudkan. Di samping tanggung jawab tadi, tetapi juga kualitas di dalam kerja kita itu sendiri. Iya kan? Nah, oleh karena itu saudara pekerja-pekerja Kristen yang sadar betul bahwa bekerja adalah sebuah pengabdian. Dia akan bekerja di dalam kerangka bertanggung jawab dengan Tuhan. Dia tidak akan terlibat dalam kejahatan. Seorang pekerja-pekerja Kristen yang bekerja berkualitas, maka dia akan bekerja memberikan kontribusi yang penting bagi lingkungan di mana dia kerja. Karena dia menghasilkan pekerjaan yang bermutu. Wow! Bukankah ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, saudaraku yang kekasih? Sehingga di dalam hal seperti itu, maka bagaimana menjalankan sebuah pekerjaan itu menjadi semuanya yang sangat indah, yang sangat baik, yang sangat hebat. Pikirkan baik-baik, saudara. Adakah kita melakukan pekerjaan kita di dalam kesadaran kita bahwa saya bekerja kepada Tuhan, bukan kepada manusia? Kata seperti di sanalah mau menggambarkan gini. Tentu saja saudara kerja tetap sama atasan toh ya, tapi bekerjalah seperti kepada Tuhan. Sehingga pekerjaan itu diperlakukan bukan Tuhan atau atasan kita yang perlakukan jadi Tuhan, bukan. Tapi pekerjaan ini seperti kita mengerjakan kepada Tuhan, padahal kita mengerjakannya untuk atasan. Bertanggung jawab, berkualitas tadi. Nah, ini akan memberikan satu hal yang sangat penting, di mana kehadiran kita memberikan makna yang sangat luar biasa. Ya. Tetapi kita juga untuk memikirkan adalah bekerja secara kuantitas. Nah, ini bekerja secara kuantitas artinya bagaimana seharusnya kita mengerjakan juga pekerjaan yang banyak yang bisa kita hasilkan. Bukan saja kualitasnya bagus, tapi produktivitasnya juga tinggi, kuantitasnya.
Sehingga tidak ada namanya capek, jenuh, nggak maulah. No. Jangan menghina dirimu. Menurut saya banyak sekali pekerja-pekerja Kristen yang menghina dirinya. Yang memilih ladang pelayanan, tapi kerjanya ya persis seperti orang duniawi. Yang akhirnya bicara bukan bagaimana Tuhan memeliharanya, tetapi dia berbicara bagaimana dia bisa mengumpulkan sesuatu untuk dompetnya demi menjamin hidupnya. Tragis juga kan. Padahal mestinya dia berpikir bagaimana dia bisa menggaranti berkat Tuhan itu datang dalam hidupnya kepada dia. Bukan bagaimana kemudian dia memikirkan sesuatu yang kemudian menjadi kebutuhan-kebutuhan diri dia. Itu kan jadi salah besar. Nah jadi saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti inilah sebetulnya pergumulan-pergumulan itu perlu kita kerjakan, perlu kita wujud nyatakan, sehingga ini sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan. Sehingga di dalamnya nama Tuhan sungguh ditinggikan, nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Dan kita bisa melakukan itu dalam kerangka memuji, memuliakan, meninggikan nama Dia. Nah ini penting saudaraku. Nah oleh karena itu, mari kita terus berjalan dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Mari kita terus berjalan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang bermakna. Hidup kita menjadi hidup yang mempunyai kisah, ya hidup kita menjadi satu hidup yang bercerita tentang apa yang terjadi dalam kehidupan itu sendiri. Ini perlu, ini penting. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti itu menjadi bagian yang perlu kita kerjakan. Kuantitas, kualitas, tanggung jawab untuk Tuhan bukan manusia. Nah, baru kita mulai melihat sedikit permasalahan. Kalau saya mengabdi begitu untuk Tuhan, lalu saya kerja baik-baik Pak, kuantitasnya banyak, kualitasnya bagus, saya tanggung jawab. Atasan saya ini orang gak takut Tuhan. Dia manfaatkan saya. Gimana dong Pak? Saudara, dia mau manfaatkan engkau. Engkau kerja sudah baik-baik. Jangan berikan mutiara kepada babi. Artinya apa? Cari kerjaan lain. Lu bagaimana bisa Pak? Kalau engkau pekerja baik, ya, orang akan banyak tahu. Bau harum itu kan tidak bisa ditahan-tahan. Bau busuk tidak bisa disembunyikan, bau harum semerbak kemana-mana kan begitu. Maka orang akan tahu siapa engkau dan orang ngantri untuk ngambil kamu. Karena pekerjaan yang bagus dalam tanggung jawab, produktivitas tinggi baik kuantitas maupun kualitas pasti dicari orang. Ya, bukan kamu ngantri cari kerjaan, tapi yang minta kerjaan ngantri minta kamu. Buat dirimu berharga. Alkitab tidak mungkin ngajarin salah. Buat dirimu berharga, Alkitab memang tepat dan itu kenyataan. Matematis yang kita lihat juga sama toh. Maka ada yang namanya orang headhunter, pemburu-pemburu tenaga kerja. Mereka dipercaya untuk mencari, meng-hire orang-orang yang bermutu, orang-orang yang top untuk bisa bekerja sebagai tenaga kerja yang dibutuhkan, yang prof. Nah orang headhunter ini kan mendata nih siapa yang bagus-bagus, kerjanya yang luar biasa, kerjanya yang oke. Di mana dia tinggal, bagaimana ininya, kualitasnya seperti apa. Dia pegang semua. Datanya ada di tangan dia, saudaraku. Datanya akan dipakai oleh dia. Kalau ada orang minta, ini ditawarkan. Wow. Banyak sekali orang tanpa sadar sudah ditawarkan sana-sini dan menjadi orang yang luar biasa. Karena orang-orang bagus selalu diincar di sana-sini. Jadi, Anda tidak perlu takut. Jika Anda berbuat baik, jika Anda melakukan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang penuh untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan membelamu. Ini korelasi dengan iman. Kalau yang tadi kan kita tanggung jawab muncul itu bisa diukur. Kualitas kerja bisa diukur, kuantitas kerja bisa diukur. Perlindungan Tuhan tentu tidak bisa diukur dengan ukuran umum, tetapi itu iman kita akan bisa melihat. Merasakan di kemudian bagaimana Tuhan membela kita, menolong kita, mendapatkan pekerjaan yang bukan saja baik, tetapi yang terbaik untuk kita. Saya kira ini menarik sekali untuk kita pikirkan bersama-sama. Karena itu saudara sebagai orang Kristen, ingatkan selalu diri saudara kalau saudara mau bekerja. Engkau bekerja, ingat, itu adalah merupakan sebuah panggilan. Bekerja karena kita memang makhluk pekerja. Kita harus memperhatikan itu sebagai ibadah dan pengabdian kita untuk Tuhan kita. Maka semua kita dikatakan kita bekerja dimanapun kita ada. Kita bekerja hanya untuk satu kata, untuk Tuhan. Bukan cuma pendeta yang kerja untuk Tuhan. Bisnismen, dosen dan lain sebagainya. Sama seperti ibadah bukan saja dalam gereja, tetapi di tempat yang lain-lainnya, di tempat kerja kita. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, dalam kerangka pengabdian seperti ini, bagaimana saudara mungkin tidak bisa mengabdikan sepenuh diri
Karena Tuhan yang sudah mengabdi kepada kita dengan memberikan nyawanya ganti dosa kita. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang kurang tentang karya keselamatan Tuhan memang bisa menjadi kendala dalam kita meresapi, menerapkan panggilan kerja sebagai sebuah pengabdian yang utuh yang harus kita kerjakan untuk Tuhan kita. Minusnya pemahaman memang bisa menjadi sesuatu yang menggelisahkan. Karena itu sudah pada tempatnya orang Kristen belajar sungguh-sungguh, mengerti Alkitab sungguh-sungguh, supaya bisa bertumbuh sungguh-sungguh. Sehingga semua dilakukan dalam kesungguhan yang sepenuhnya, kesungguhan yang seutuhnya. Sehingga sungguh-sungguh semua itu menjadi berkat sukacita yang luar biasa. Ini perlu, saudaraku. Oleh karena itu mari kita lakukan ini di dalam karya kehidupan kita. Mari kita lakukan ini di dalam menggarap seluruh apa yang perlu kita kerjakan. Sehingga sungguh-sungguh tadi itu mendatangkan berkat kepada kita. Karena apa, sekali lagi saya katakan, kalau seorang bekerja kepada Tuhan, ya, dan bekerja mengaktualisasi imannya kepada Tuhan, sehingga dalam pekerjaan sehari-harinya tampak mutu yang luar biasa, maka seperti yang sudah saya katakan di depan, dia akan dicari-cari orang, dia akan dipakai orang. Tetapi bukankah kemudian keharuman nama itu tidak bisa dihentikan? Artinya apa lagi? Orang-orang begini kan jadi orang yang harganya naik dong. Harganya tinggi, yang diperebutkan orang kok. Jadi sebetulnya saudara jangan takut tidak kerja. Takut nggak kerja itu salah. Anda mesti takut kerja tidak baik, kerja tidak benar. Itu. Jangan takut dalam menggarap apa yang mesti kita garap. Tapi takut bagaimana cara menggarap. Itu yang perlu. Oleh karena itu kita jangan sampai kehilangan arah di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita salah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita lakukan secara sungguh-sungguh supaya semuanya bisa kita lakukan dalam rangka kita memuliakan nama Tuhan kita. Ya, sehingga kita bisa mengerjakan menjadi satu bagian di mana Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan seluruh karya kerja kita boleh menjadi kerja yang memuliakan nama Tuhan kita. Ini perlu. Ini penting. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, di dalam seluruh persoalan kehidupan dan pergumulan-pergumulan yang kita lalui, dalam seluruh persoalan pergumulan kehidupan yang kita jalani, pengabdian yang penuh kepada Tuhan kita harus menjadi sebuah kegairahan dan kata kunci di dalam seluruh inti pekerjaan kita. Sekali lagi awas, jangan pernah takut disalahgunakan oleh atasan. Ya, karena kebaikanmu akan menjadi bau harum yang kemana-mana dan orang tahu siapa engkau dan engkau akan menjadi rebutan banyak orang. Tapi kalau enggak, mau bagaimana? Berdoa pun sebetulnya kita harusnya malu sama Tuhan. Mau berdoa tapi kita menjadi sumber masalah melulu. Mau berdoa kita dipecat cari kerja padahal kita memang jadi persoalan terus-menerus. Bukannya berkat. Nah, karena itu sekali lagi jangan terjebak. Di sisi lain saudara yang kekasih menjadi penting juga untuk kita pikirkan sebetulnya adalah bagaimana pada waktu kita hidup di dalam kehidupan kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan kita dalam kerangka memuliakan Tuhan kita. Maka pada waktu itu kita lakukan pelayanan seperti kepada Tuhan bukan manusia. Ingat, dampak positif atau hasil yang baguslah sebetulnya yang akan kita tuai. Iya kan? Nah, memang di sini membutuhkan hope, membutuhkan iman yang memberikan kita keberanian untuk bertindak benar, termasuk kerja kepada bos yang nggak benar. Oke, karena apa? Pengorbanan untuk menegakkan kebenaran di tengah areal ketidakbenaran akan memberikan kita kekuatan dan ketenangan. Tetapi harus sikap itu tampak nyata, teruji dalam waktu, ya, dan didengar oleh banyak orang. Anda tidak perlu takut. Nah, hari ini saya menolong saudara-saudara, menginspirasi saudara-saudara, ya, saudara-saudara yang bekerja yang sedang ada dalam tekanan. Karena saudara melakukan kebenaran, jangan takut. Tetapi kita penting bijak untuk mengukur diri kita. Artinya, kita ini selama ini kerja benar nggak ya? Lurus nggak ya? Bagus nggak ya? Itu perlu. Karena jangan lupa, kita akan bersaksi dari situ. Dengan itu. Nah, itulah perjalanan hidup kita. Akhirnya disitulah kita menggumuli hari-hari kita, pergumulan hidup kita, dan kita bisa mengubah satu pola kerja kita menjadi bekerja seperti sebuah pengabdian kita kepada Tuhan kita. Dan dengan iman percaya, kita bekerja sehingga kerjaan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Pekerjaan kita menjadi berkat yang limpah bagi banyak orang. Tetapi juga mendatangkan kesaksian bagi diri kita.
betapa Tuhan setia memelihara kita. Betapa limpah berkat-Nya dalam hidup kita. Betapa banyaknya kesalahan-kesalahan yang bodoh yang kita lakukan, yang seharusnya tidak perlu kita kerjakan. Karena Tuhan mengerjakan banyak pekerjaan bagi kita yang seringkali kita abaikan. Dan itulah yang menjadi penyebab kebodohan. Kan gitu saudara. Nah, oleh karena itu memikirkan ini, merenungkan ini saya kira penting dalam hidup kita. Sehingga hidup kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah tadi. Tetapi sebaliknya hidup kita sungguh-sungguh menikmati pergumulan persekutuan kita dengan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan sungguh-sungguh di dalamnya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan senantiasa. Akhirnya, saudaraku yang kekasih, itulah yang menjadi penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana bisa menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, yang membawa kita menggapai kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita sebagai pekerja milik Tuhan. Sehingga di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Akhirnya selamat mengabdi. Sebagai pekerja, selamat mengabdi dengan kualitas Kristen yang teruji. Maka percayalah, engkau akan jadi pekerja yang hebat, yang terberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang menjadikan kami makhluk pekerja. Kepada Tuhan yang membekali kami dengan firman hidup supaya bekerja seperti apa yang Tuhan mau. Dan hidup kami boleh menjadi hidup yang memuliakan nama-Mu senantiasa. Tuhan, tolong kami dalam tiap langkah-langkah kami. Tuntun bimbing kami dalam cinta kasih-Mu. Jadikan kami ampuh seperti kehendak-Mu. Pengabdian kami sungguh-sungguh boleh menjadi pengabdian yang bersinar, yang menyinari wajah dunia. Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami hidup, kami berdoa bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dan bila Tuhan terus menolong saudara kami di dalam rezeki hidup mereka hari lepas ke hari. Terima kasih Tuhan. Amin.